Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Sekarang kita langsung saja ke penyelesaian soalnya. Nah, di sini ada soal 1/3 sama dengan titik-titik per 6. Nah, kita akan menentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Perlu adik-adik ketahui, yang pertama, kita lihat dulu ya pecahan yang pertama 1/3. Kita lihat di sini angka 1 itu merupakan pembilang, sedangkan 3 merupakan penyebut. Untuk pecahan yang kedua, pembilangnya tidak ada dan penyebutnya adalah 6. Maka di sini kita diminta untuk menentukan pembilang dari pecahan yang kedua. Oke, perhatikan di sini penyebutnya sama-sama diketahui. Oke, kita cari perkalian 3 yang hasilnya 6. 3 kali berapa hasilnya 6? 3 kali 2. Maka pembilang dan penyebut 1/3 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikali dengan 2. Nah, ini gampang sekali caranya. 1/3 dikali 2/2. Caranya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 1 dikali 2 hasilnya 2 dan 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka hasilnya menjadi 2/6. Nah, untuk mengisi titik-titik di sini, maka untuk mengisi titik-titik di sini kita isi dengan 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini soalnya yaitu 3/4 sama dengan 9 per titik-titik. Nah, kita diminta untuk menentukan penyebut pecahan kedua. Maka penyelesaiannya adalah kita cari perkalian 3 yang hasilnya 9. 3 kali berapakah yang hasilnya 9? Jawabannya adalah 3 dikali 3. Maka bilangan 3/4 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Oke, sama seperti tadi yang pertama, kita kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 3 dikali 3, 9, dan 4 dikali 3, 12. Maka untuk mengisi penyebut di sini hasilnya menjadi 12. Oke. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya adalah 3 per titik-titik sama dengan 6/10. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan penyebut dari pecahan yang pertama. Cara yang kedua ini berbeda dengan cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita kali silang antara pembilang dengan penyebut, yaitu 3 dikali 10 kemudian dibagi dengan 6. Oke, 3 kali 10 dibagi 6 sama dengan 3 dikali 10 hasilnya adalah 30 kemudian dibagi 6. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Maka untuk mengisi pecahan yang kedua di sini hasilnya menjadi 5 ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini soalnya titik-titik per 4 sama dengan 3/6. Sama seperti tadi soal nomor 3 ya. Kita kali silang antara pembilang dan penyebut. Kita kalikan yaitu 3 dikali 4 kemudian dibagi dengan 6. Untuk catatan, untuk caranya harus perkalian silang ya antara pembilang dan penyebut ya. Tidak boleh perkalian penyebut dengan penyebut.
Kita tuliskan berarti 3 dikali 4 dibagi 6. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12, kemudian dibagi 6. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah 2. Gampang sekali ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan ini bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah karena saat ini masih belajar online, masih belum bisa bertatap muka seperti biasa. Kalian perhatikan dan catat jika ada sesuatu yang penting yang perlu dicatat, oke? Hai, aku Mr. Glass. Di sini aku akan mengajari kalian cara menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan ialah dengan membagi bagian pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Berarti sama seperti mencari pecahan senilai kemarin. Ya, betul sekali. Tepat. Caranya sama seperti mencari pecahan senilai. Bagian pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Mari kita ke contoh soalnya. Ada pecahan 3/6. Apakah 3 bisa dibagi dengan 2? Tidak. Maka, otomatis angka 2 tidak memenuhi syarat. Apakah 3 bisa dibagi dengan 3? Bisa. Apakah 6 bisa dibagi 3? Bisa. Maka, 3 memenuhi syarat. Kita bagikan. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka bentuk sederhana dari 3/6 adalah 1/2. Kita ke contoh selanjutnya. Ada pecahan 12/28. Apakah 12 bisa dibagi 2? Bisa. Apakah 28 bisa dibagi 2? Bisa. Maka kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Apakah 6/14 masih bisa disederhanakan lagi? Kita lihat. 6 masih bisa dibagi 2. 14 juga masih bisa dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3, dan 14 bagi 2 sama dengan 7. Jadilah 3/7. Sekarang, apakah 3/7 masih bisa disederhanakan lagi? 3 bisa dibagi dengan 3, tapi 7 tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan selain 7. Maka 3/7 adalah bentuk paling sederhana dari pecahan 12/28. Sekarang ada pecahan 15/25. Apakah 15 bisa dibagi 2? Tidak. Maka 2 tidak memenuhi syarat. Apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa. Lalu apakah 25 bisa dibagi 3? Tidak. Maka 3 juga tidak memenuhi syarat. Apakah 15 bisa dibagi 4? Tidak. Otomatis 4 tidak memenuhi syarat ya. Sekarang, apakah 15 bisa dibagi 5? Bisa. Apakah 25 bisa dibagi 5? Bisa. Maka, 5 lah yang memenuhi syarat. 15 dibagi 5 sama dengan 3, dan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, kemudian pecahan 3/5 ini apakah masih bisa disederhanakan lagi? Kita lihat. 3 hanya bisa dibagi dengan 3. Lalu apakah 5 bisa dibagi dengan 3? Tidak. Maka 3/5 merupakan pecahan paling sederhana dari 15/25. Nah, sudah paham kan cara tentang menyederhanakan pecahan? Intinya, bagian pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan atau angka yang sama. Angka itu bisa berupa angka 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sampai sini paham ya?
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.